Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi objek pada pola bilangan. Apa itu konfigurasi objek? Seperti halnya dengan pola bilangan yang merupakan susunan bilangan yang mengikuti aturan tertentu, maka konfigurasi objek adalah susunan suatu benda atau sesuatu yang memiliki bentuk, di mana pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi ini bisa berupa benda-benda yang wujudnya nyata atau bisa berupa gambar. Contohnya, perhatikan konfigurasi objek berikut. Tentukan banyak persegi pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Pola ke N biasanya kita sebut juga dengan suku ke N. Masih ingat apa itu suku? Setiap bilangan pada pola bilangan dinamakan suku yang diperoleh dengan berpedoman pada pola atau aturan tertentu. Oke? Untuk konfigurasi objek tersebut, langkah pertama kita akan menentukan urutan polanya atau urutan sukunya beserta banyak persegi tiap sukunya. Pada pola pertama, urutan pola ke-1, banyak perseginya 1. Atau kita tulis U1 sama dengan 1. Pola kedua, suku kedua, banyak perseginya 4. Kita tulis U2 sama dengan 4. Urutan pola atau suku ketiga, banyak perseginya 9. Kita tulis U3 sama dengan 9. Untuk urutan pola atau suku keempat, banyak persegi ada 16. Kita tulis U4 sama dengan 16. Nah, bagaimana dengan suku ke N? Ada berapa banyak perseginya? Di sini kita tulis banyak persegi pada pola ke N adalah UN. Untuk menemukan rumus suku ke N atau UN, maka kita harus menemukan hubungan antara bilangan-bilangan pada N atau urutan polanya dengan bilangan-bilangan pada banyak persegi. Kira-kira bilangan pada urutan pola atau N diberi operasi hitung apa ya supaya hasilnya sama dengan bilangan-bilangan pada banyaknya persegi. Ternyata kalau kita amati bilangan-bilangan yang pada banyak persegi itu merupakan hasil kuadrat dari N atau urutan polanya. Mari kita cek. 1 itu merupakan hasil dari 1 kuadrat. Jadi suku pertama 1 itu hasil dari 1 kuadrat. Suku kedua 4 itu merupakan hasil dari 2 kuadrat. Bilangan yang berwarna merah itu ya, yang N. U3 sama dengan 9 itu merupakan hasil dari 3 kuadrat. U4 sama dengan 16 itu hasil dari 4 kuadrat. Sehingga mengikuti pola di atas, UN itu sama dengan N kuadrat. Dan bisa kita tulis banyak persegi pada pola ke N adalah UN sama dengan N kuadrat. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, pola bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan N kuadrat ini biasa kita kenal dengan nama pola bilangan persegi. Oke, kita lanjut ke contoh. Selanjutnya, perhatikan konfigurasi objek berikut.
Tentukan banyak lingkaran pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Maka kita tentukan urutan pola suku ke-1, banyak lingkarannya ada 2. Maka U1 sama dengan 2. Suku kedua, banyak lingkarannya ada 4. U2 sama dengan 4. Suku ketiga, banyak lingkarannya ada 6. Maka U3 sama dengan 6. Lalu suku urutan keempat, banyak lingkarannya ada 8. Maka U4 sama dengan 8. Nah, konfigurasi objek lingkaran tersebut bisa kita sajikan dalam susunan pola bilangan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu, bagaimana menentukan banyak lingkaran pada suku ke N? Banyak lingkaran pada suku ke N kita tuliskan sebagai UN. Lalu kita lihat hubungan antara bilangan-bilangan pada N dengan bilangan-bilangan pada banyaknya lingkaran. Nah, kalau kita amati, ternyata bilangan-bilangan pada banyaknya lingkaran itu merupakan hasil dari 2 kali bilangan pada urutan pola atau bilangan pada N. Yaitu 2 ini merupakan hasil dari 2 kali 1. 4 ini merupakan hasil dari 2 kali 2. 6 merupakan hasil dari 2 kali 3 kali bilangan pada N, pada urutan pola yang warna merah itu. Lalu 8 itu hasil dari 2 kali 4. Sehingga UN mengikuti aturan sebelumnya, pola sebelumnya, yaitu 2 kali N sama dengan 2N. Jadi, banyak lingkaran pada pola ke N bisa kita tuliskan UN sama dengan 2N. Pola bilangan yang memiliki rumus suku ke N sama dengan 2N itu biasa kita sebut dengan pola bilangan genap. Oke? Selanjutnya, tentukan banyak lingkaran pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Seperti tadi, kita tentukan urutan pola dan banyak lingkarannya. Untuk suku ke-1 banyak lingkarannya 1. Untuk urutan pola atau suku kedua banyak lingkarannya 3. Urutan ketiga banyak lingkarannya 5. Dan suku urutan keempat banyak lingkarannya 7. Lalu untuk urutan ke N ada berapa banyak lingkarannya? Coba kita amati banyak susunan lingkaran tersebut membentuk pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita perhatikan lagi, gambar konfigurasi objek tersebut hampir sama dengan konfigurasi objek pada pola bilangan genap. Cuma bedanya, ini yang lingkaran pada pola bagian genap, pada pola bilangan genap, pada bagian kiri atas lingkarannya kita ambil 1. Nah, seperti ini. Berubah menjadi pola bilangan ganjil. Sebelumnya kan begini, pola bilangan genap. Kalau kita ambil 1 lingkaran, misalnya pada bagian kiri atas, maka akan menjadi pola bilangan ganjil. Nah, sehingga banyak lingkaran pada pola ke N untuk bilangan ganjil, itu rumusnya bilangan genap kita kurangi 1, yaitu 2N kurangi 1. Mari kita cek apakah rumus tersebut sesuai. Maka kita masukkan
atau kita substitusikan untuk n sama dengan 1. Apakah benar hasilnya 1? 2 kali 1, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Untuk suku kedua berarti n-nya 2. Kita ganti n-nya 2. 2 kali 2 dikurangi 1, hasilnya 3. Benar, banyak lingkarannya ada 3. Untuk suku ketiga, n-nya 3. Kita substitusikan 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Benar, banyak lingkarannya ada 5. Lalu untuk suku keempat, berarti n-nya sama dengan 4. Maka 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan seterusnya. Sehingga banyak lingkaran pada pola ke n adalah 2n min 1. Jadi, pada pola bilangan ganjil, rumus suku ke n adalah UN sama dengan 2n min 1, dengan n adalah bilangan bulat positif. Oke, next. Diketahui suatu konfigurasi objek berupa susunan lingkaran yang disusun sehingga membentuk persegi panjang. Pada pola pertama, banyak lingkarannya ada 2. Disusun membentuk persegi panjang dengan banyak baris. Ada 1 baris dan banyak kolomnya 2. Pada urutan pola atau suku kedua, banyak lingkarannya ada 6. Membentuk persegi panjang dengan banyak barisnya, ada 2 baris, dan kolomnya ada 3. Pada suku ketiga, banyak lingkarannya ada 12. Yang membentuk persegi panjang dengan banyak baris ada 3, dan kolomnya ada 4. Dari sini sudah terlihat bahwa banyak lingkaran diperoleh dari perkalian antara banyaknya baris dengan kolom. Pola yang pertama, 2 lingkaran itu diperoleh dari 1 kali 2. Pada pola yang kedua, sebanyak 6 lingkaran itu diperoleh dari 2 kali 3. Pada pola ketiga, 12 lingkaran diperoleh dari 3 kali 4. Maka berikutnya, pola keempat, banyak barisnya, ada 4 baris, dan kolomnya ada 5. Maka mengikuti pola sebelumnya, banyak lingkarannya bisa kita tentukan ada 20. Lalu untuk pola urutan ke n, banyak lingkarannya ada berapa? Nah, tadi kan sudah ditemukan bahwa banyak lingkaran diperoleh dari perkalian antara banyaknya baris dan kolom. Sekarang kita perhatikan, pola ke-1 terdiri dari 1 baris. Pola kedua terdiri dari 2 baris, pola ketiga terdiri dari 3 baris, pola keempat terdiri dari 4 baris. Banyak barisnya mengikuti bilangan pada urutan pola. Sehingga banyak baris untuk suku ke n juga sama dengan n. Nah, sekarang berapa banyak kolomnya? Kita perhatikan lagi. Pola ke-1 terdiri dari 2 kolom. Pola kedua terdiri dari 3 kolom. Pola ketiga 4 kolom. Pola keempat 5 kolom. Berarti kan nambah 1. Banyak kolom itu 1 lebihnya dari banyak baris. Jadi banyak kolom itu sama dengan banyaknya baris ditambah 1. Maka kalau suku urutan ke n, banyaknya baris kan ada n baris. Berarti kolomnya itu adalah n ditambah
1. Banyak baris tambah 1 kan? Banyak barisnya n. Berarti kan n tambah 1. Sehingga kita bisa menentukan banyak lingkaran pada pola ke n. Yaitu tadi perkalian antara banyaknya baris dan banyaknya kolom. Berapa? N kali n plus 1. Nah, untuk pola konfigurasi objek tersebut, sudah kita temukan rumusnya. Banyak lingkaran pada pola ke n adalah n kali n plus 1. Pola konfigurasi objek tersebut kita kenal dengan sebutan pola bilangan persegi panjang. Jadi bisa kita tuliskan di sini rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan n dalam kurung n plus 1 dengan n adalah bilangan bulat positif. Berikutnya, diketahui suatu konfigurasi objek lingkaran yang disusun membentuk segitiga atau biasa disebut sebagai pola bilangan segitiga. Pada pola yang pertama, banyak lingkarannya ada 1. Pada pola urutan kedua, banyak lingkarannya ada 3. Pada pola ketiga, banyak lingkarannya ada 6. Pada pola keempat, banyak lingkarannya ada 10. Untuk pola ke n, ada berapa banyak lingkarannya? Nah, ini akan kita cari persamaan atau rumusnya. Nah, kalian tentu masih ingat dengan pola bilangan persegi panjang yang seperti ini. Jika banyak lingkaran pada tiap-tiap suku pola bilangan persegi panjang kita bagi 2, seperti pada gambar itu, sehingga setengahnya itu berwarna biru dan setengahnya lagi berwarna kuning, maka banyak lingkaran yang biru atau kuning itu sama dengan banyaknya lingkaran pada pola bilangan segitiga. Jadi, bisa kita peroleh banyak lingkaran pada pola bilangan segitiga itu sama dengan setengah dari banyaknya lingkaran pada pola bilangan persegi panjang. Nah, jika rumus suku ke n pola bilangan persegi panjang adalah n kali dalam kurung n plus 1, maka rumus suku ke n pada pola bilangan segitiga adalah setengahnya, atau setengah kali n dalam kurung n plus 1. Atau bisa kita tulis seperti ini. Rumus suku ke n dari pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah n kali dalam kurung n plus 1 dengan n bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya perhatikan konfigurasi objek berikut. Tentukan banyak segitiga pada pola ke n untuk n bilangan bulat positif. Lalu hitunglah berapa banyak segitiga pada pola ke-75. Langsung kita identifikasi ya. Untuk pola ke-1, banyak segitiganya ada 2. Kita tulis U1 sama dengan 2. Untuk urutan pola atau suku kedua, banyak segitiganya ada 6. Maka U2 sama dengan 6. Pola ketiga, ada 10 segitiga. Kita tulis U3 sama dengan 10. Dan seterusnya sampai suku ke n. Maka ada berapa segitiganya? Sekarang coba kita perhatikan beda atau selisih dari dua suku berdekatannya selalu tetap, yaitu 4. 2 bertambah 4 menjadi 6. 6 bertambah 4 menjadi 10. Maka kita bisa menentukan suku berikutnya.
suku keempat diperoleh dari 10 ditambah 4 sama dengan 14. Bisa kita tulis U4 sama dengan 14. Pola bilangan yang beda atau selisih tiap suku yang berdekatan selalu tetap dinamakan pola bilangan aritmetika. Nah, bagaimana cara menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan aritmetika? Saya jelaskan nanti menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita lihat U2 itu kan sama dengan 6, itu diperoleh dari 2 ditambah 4. Lalu yang U3 sama dengan 10, itu dari 2 tambah 4 tambah 4. Suku keempat sama dengan 14, diperoleh dari 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kita lihat bilangan 2 yang berwarna biru itu selalu tetap. Dan 4-nya itu tiap suku selalu bertambah. Nah, pada U1 sama dengan 2, tanpa ditambah 4, maka saya tulis menjadi 2 ditambah 0 kali 4. Karena tanpa ditambah 4. Jadi 4-nya sebanyak 0. Lalu, suku kedua, 4-nya ditambah sebanyak 1 kali. Maka saya tulis sama dengan 2 ditambah 1 kali 4. Untuk suku ketiga, 4-nya kan ditambah 2 kali. Maka saya tulis seperti itu, sama dengan 2 ditambah 2 kali 4. Selanjutnya, untuk suku keempat, ditambah 4 sebanyak 3 kali, maka ditulis 2 ditambah 3 kali 4. Sehingga UN sama dengan mengikuti pola yang sama. UN sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak berapa kali? Berapa kali ya? Nah, kalau kita perhatikan, untuk U1, 4-nya ada 0 kali. U2, 4-nya ada 1 kali. U3, perhatikan angka yang berwarna merah. U3, 4-nya ada 2 kali. U4, 4-nya ada 3 kali. Berarti 4-nya itu berkurang 1 dari N-nya. U4, N-nya kan 4. Tapi 4-nya ada 3. Berarti 4-nya itu sebanyak N-1. Kita tulis UN sama dengan 2 ditambah N-1 kali 4. Lalu kita uraikan 2 ditambah N kali 4 itu 4N, negatif 1 kali 4 itu negatif 4. Kita sederhanakan, maka banyak segitiga pada pola ke N adalah UN sama dengan 4N min 2. Nah, sudah terjawab bagian yang A. Tapi rumus suku ke N untuk barisan aritmatika belum terjawab. Maka kita perhatikan lagi bagian yang saya lingkari. Di situ akan kita tarik bentuk umum rumus suku ke N dari pola bilangan aritmatika. 2 ini merupakan suku yang pertama. Kita beri simbol A. Biasanya kan U1 suku pertama. Ini sama ya. Artinya dengan A. Artinya suku pertama. Dan 4 adalah bedanya. Kita simbolkan dengan B. Sehingga rumus UN sama dengan A plus
N-1 kali B. Nah, jadi rumus suku Kn dari pola bilangan aritmatika adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Ingat, N adalah bilangan bulat positif. Ya, di mana A ini tadi suku pertama, B adalah beda, dan N itu urutan sukunya atau banyak sukunya. Selanjutnya, akan saya jelaskan cara kedua untuk menentukan banyaknya segitiga pada pola ke N. Nah, dari konfigurasi objek tersebut setelah dijabarkan menjadi susunan bilangan, yang mana bilangan tersebut merupakan pola bilangan aritmatika, maka selain menggunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 kali B, juga bisa menggunakan rumus berikut, karena rumus yang akan dipakai itu merupakan hasil penjabaran dari rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. Nah, berikut itu proses penjabarannya. Setelah dijabarkan, rumus itu menjadi UN sama dengan BN ditambah dalam kurung A dikurangi B. Nah, kita gunakan di sini A itu adalah 2 suku pertamanya, dan 4 itu sebagai beda atau B. Maka kita substitusikan ke rumusnya langsung. UN sama dengan 4, B-nya 4 kan, 4N ditambah A, kita ganti 2 dan B-nya kita ganti 4, 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2. Jadi, banyak segitiga pada pola ke N bisa ditentukan dengan rumus UN sama dengan 4N dikurangi 2, dengan N sembarang bilangan bulat positif. Kita lanjutkan menjawab soal yang B. Berapakah banyak segitiga pada pola ke-75? Nah, di sini kan kita ketahui suku pertamanya atau A sama dengan 2 dan bedanya B sama dengan 4. Rumus suku ke N tadi sudah kita temukan. Jadi, rumus untuk menghitung banyak segitiga pada pola ke N adalah UN sama dengan 4N dikurangi 2. Tinggal kita substitusikan U75, berarti N sama dengan 75. Kita ganti N-nya 75. U75 sama dengan 4 kali 75 dikurangi 2, hasilnya adalah 298. Jadi, banyak segitiga pada pola ke-75 adalah 298. Oke, mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Linda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.